mahasiswa ya. Maneng aku wis gede. Bakalane kok ya dadi bapak, dadi ibu. Mumpung sik enom, jatah gagal munten. Lek wedi aja wani-wani, lek wani aja wedi-wedi. Rio mentah. Rio Bagus Ya. Prastio ya. Ya. Betul. Akhirnya saya akan memenuhi janji saya ya. Iya, yang dari dulu. Dari dulu saya menjanjikan Mas Rio untuk hadir di ruangan sini semester lalu. Semester lalu apa tahun lalu itu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Semester 2 ya. Iya. Sebelum corona itu ya. Iya. Sebelum corona. Dan memang sempat pending kita beberapa saat dan kita mulai lagi podcast SKS ini. Iya. Oke Mas Rio, silakan diperkenalkan diri. Mungkin belum ada yang kenal. Iya. Saya Rio Bagus Prasetyo. Rumah saya di Pasuruan Kota ya. Buat follower-follower saya yang menanyakan saya rumahnya di mana, terus kenapa namanya yang di sosmed itu Rio Mentah, nanti tahu sendiri di podcast ini. Jadi nonton terus ya. Oke, follower ya. Iya. Berarti ini termasuk influencer ya? Waduh, kalau dibilang influencer itu terlalu tinggi, Pak. Berarti apa namanya? Kalau sebelum influencer itu namanya apa? Kreator. Apa? Kreator. Konten kreator itu ya? Konten kreator. Konten kreator. Tapi dibilang konten kreator ini juga bukan konten kreator, kan cuman dari modal omong doang ya. Yang Modal omong ya? Iya, modal bicara. Apa? Kontennya tentang apa itu? Awalnya dulu ini saya main TikTok itu cuman bercandaan aja. Saya main TikTok itu karena ceritanya sih lucu sih. Karena putus sama pacar saya gitu. Waduh, putus ya. Baper jadinya itu ya. Ya, saya menghibur diri mau coba TikTokan. Itu awalnya cuman jawab-jawab pertanyaan di Instagram, terus saya upload ke TikTok. Lagi besoknya saya upload ke TikTok lagi. Dan lama-lama tahu algoritmanya, oh ternyata kayak gini. Berarti sosmed yang dipakai awalnya itu adalah dari Instagram dulu. Instagram dulu. Instagramnya berapa followernya itu? Kalau Instagram pribadi saya itu cuman 1000. 1000. Ya, kalau yang Instagram bisnis yang di Indomotif itu 51 ribuan lah. Punya 2 akun berarti ya? 2 akun di Instagram, 3 akun di TikTok. Nah, kalau TikTok 3 itu beda-beda apa Beda. kontennya? Beda semua. Yang pertama tentang apa itu? Yang pertama itu khusus untuk orang dewasa. Orang dewasa itu apa berarti ya pengertiannya? Pembahasannya lebih ke arah yang situ lah. Oh Kayak gitu. Dilarang baper lah kalau yang akun pertama itu. Oh gitu. Namanya apa kalau boleh disebut nama akunnya? Boleh. Yang akun pertama itu Rio Mentah, hanya 1. Akun kedua Rio Mentah hanya 2. Akun ketiga Rio Mentah hanya 3. Oh, nama akunnya Rio Mentah hanya 1 gitu lah. Ya, Rio Mentah kan ada hanya ya, Iya. belakang. Hanya itu 1. Oh hanya 1, Ya, hanya 2, hanya 3. Ya, gitu. Apa maknanya H1, H2, H3 itu? Ya, biar tahu akun ke-1, akun kedua dan akun ketiga. Oh gitu. Yang akun ketiga namanya ID-nya itu saya bikin bukan Rio Mentah. Karena kalau Rio Mentah bukan seperti itu. Itu. Karena akun ketiga khusus untuk anak-anak. Yang hanya 3 itu. Ya, khusus untuk anak-anak. Kenapa kok pakai nama Mentah ya? Apa Nah. belum matang ya mungkin ya? Nah, nama Mentah ini ada filosofinya. Apa itu filosofinya? Karena saya ini kenapa? Tidak mau berhenti mencoba gitu. Mentah itu. Mentah itu tidak berhenti mencoba. Iya. Sangat sulit untuk dibilangin. Kamu fokus ke sini. Gitu. Mentah mana ya gitu Ya, maksudnya gitu. orang tua ini kadang bilang kamu ya udah di sini aja, di sini aja. Banyak dulu kan bisnis saya ini banyak sih, bukan bisnis sih Pak. Mencoba semua, pernah jualan, pernah jadi sales, pernah. Ya.
Jualan tuh jualan apa itu produknya? Jualan cimol. Cimol. Pernah jualan cimol. Jualan mainan. Jualan HP. Itu apa? Offline apa Online semua. online semua ya? Iya. Kalau yang apa? Cimol masa online? Mungkin Ya, ada apa? COD cuman- atau apa ya, diantar itu ya? Cuman di lewat WA. Lewat WA itu ya. Lewat WA. Produknya, salesnya tadi sales apa itu? Sales itu jual di Yamaha motor Honda. Yamaha motor Honda. Iya di Yamaha ya, ikut di Honda juga sih. Itu keduanya. Apa modifikasi gitu dah? Atau Bukan. gimana? Ya saya salesnya. Oh, Dulu salesnya. pernah kerja di Yamaha Motor situ. Akunnya itu juga berkaitan dengan motor ya? Kalau akun Instagram iya. Berkaitan Instagram dengan modifikasi modifikasi motor. motor dan mobil semua. Kalau nama akun Instagramnya sama, Rio Mentah juga atau apa? Beda lagi. Indo_modified. Nanti dicek ya, Indo_modified ya. Modified. Gitu. Modified. Nah, nanti kita cek di situ ya. Iya. Nah, jumlah akun atau jumlah follower sebegitu banyak itu memang asli ya itu ya? Asli. Bukan akun fake ya? Bukan. Itu awalnya juga iseng juga. Posting-posting motor saya sendiri. Awalnya dulu namanya bukan Indomodif. Awalnya dulu namanya itu nama saya. Nama saya, terus saya ganti pakai akun bisnis gak laku. Pakai apa itu? Akun apa all shop gak laku. Jadi saya ganti aja Indomodif. Ternyata berjalan 3 bulan kok Meledak gitu ya? Followernya meledak ya? Langsung meledak. Oh, bisa meledak itu menggunakan apa? Teknik apa? Atau algoritmanya seperti apa yang dipakai itu? Dulu algoritma Instagram tahun 2019 itu Hashtag. Iya. Hashtag itu harus tetap. Jadi kalau Hashtagnya kita konsisten gitu ya? konsisten. Misal kita kontennya di otomotif, ya harus otomotif terus. Nggak boleh upload yang lain. Biar Instagram ini mau menaikkan konten kita itu mudah gitu. Oh, misalnya anggaplah misalnya hashtagnya adalah modif motor, harus jadi setiap yang diupload itu harus ada hashtag itu gitu ya? Ya harus ada hashtag itu. Dan nggak boleh ganti. Nggak boleh ganti, Iya. tetap semuanya gitu. Misalnya ada 10 hashtag, ya harus tetap itu ya berarti Iya. ya? Jadi dulu itu saya salin dulu hashtagnya itu, saya simpan di catatan, siap ngupload saya kopas gitu. Dan tinggal kopas saja, taruh di notepad gitu mungkin ya? Iya. Terus setelah dikasih algoritma itu memang follower datang dengan sendirinya gitu ya? Iya datang. Sehari itu dulu 1000. Sehari 1000 follower. 1000 follower. Minimal 200. Minimal 1200. Minimal 200 follower Hah? sampai 1000 per Sampai hari. 1000 per hari ya? Iya. Jadi karena memang menggunakan algoritma itu ya? Menggunakan algoritma itu. Dan tahun 2020 itu algoritmanya beda. Apakah 2020 apa algoritmanya? Jadi nggak boleh pakai hashtag lebih dari 5. Nggak boleh lebih dari 5. Iya, di tahun 2020 ke atas. Karena diindikasi spam. Kemudian Mas Rio-nya melakukan penyesuaian atau gimana? Setelah Ya. ada perubahan itu? Kan sempet akun saya itu di Instagram kena shadow ban. Shadow ban itu jadi kayak di ban tapi ya? Di ban ya? di ban tapi kayak tetap bisa jalan. Tapi konten Apa, kita dibatasi gitu dah maksudnya? dibatasi, nggak bisa masuk di pencarian atau nggak bisa masuk di beranda. Jadi cuman follower kita aja yang tahu, Yang bisa lihat ya? yang bisa lihat itu. Dan shadow ban itu akun kita nggak boleh dipakai selama 1 sampai 3 minggu. Oh, itu berarti semacam apa sanksinya lah mungkin Iya. gitu ya. Terus setelah itu gimana? Recovery sendiri atau ada pengajuan untuk pengembalian atau bagaimana? Ya saya diemin. Oh, biarin aja ya? Iya, saya dulu kan, waduh gimana ya, penghasilan kan ada dari situ dulu sebelum main TikTok. Saya ada di Instagram itu masih. Nah, Instagramnya itu kalau jumlah segitu tuh biasanya sudah bisa nerima endorse ya mungkin ya? Iya, dari 20.000 follower saya Dari 20.000 follower itu sudah bisa sudah terima terima endorse ya? Iya.
endorse-nya itu sesuai dengan kontennya atau bisa lebih luas dari itu? Sesuai konten sih, ada yang lebih luas juga punya kan, tapi di rentang umurnya saja kan. Gak mungkin orang main modifikasi umurnya 20 tahun ke bawah, nggak mungkin. Pasti di 20 tahun ke atas. Selama ini terima apa saja endorse-nya, produknya itu? Kadang ada ya cat motor, cat semprot gitu, cat semprot, terus spare part motor. Ada juga yang kerjasama kontrak juga ada. Kebetulan Lampu gitu kadang ya, kadang iya, lampu juga ada hias, tromel. Itu kebetulan yang tromel itu teman saya sendiri, orang tuanya. Jadi tekan kontrak. Dan bagi pengguna lah ya, pengguna endorse-nya Mas Rio itu mereka punya dampak juga terhadap penjualannya, terhadap apa value, produk value-nya dan sebagainya itu. Pastinya sih, pasti. Kalau untuk yang sesuai konten, misal yang spare part motor atau yang lain, itu 50% lah, 60% lah, 60% income-nya dia. Follower gitu ya? saya datang ke akunnya dia itu 60%. Tapi kalau yang satunya lagi, yang endorsean satunya lagi itu nggak bisa saya sebutkan di sini karena sedikit apa ya, itulah. Apa itu? Kok penasaran saya jadinya. Situs judi online. Oh, Ya. berarti kita fokus yang motor saja nih ya, berarti Iya. ya motor ya. Nah, motor itu berarti produk-produk yang berkaitan dengan motor itu ya. Iya. Benar. Kemudian selama nerima itu sudah berapa kali, Mas? Banyak? Banyak sih. Banyak ya. Banyaknya itu di tahun 2019 1 tahun penuh itu sampai 2020 awal menengah sampai menengah. Nah, kalau endorse itu gini, apakah ketika produk yang sama itu di waktu berikutnya juga boleh? Misalnya hari ini endorse cat merek A gitu ya. Iya. Kemudian di waktu berikutnya apakah Mas Rio juga bisa nerima endorse merek cat tapi merek yang lain atau B, D dan seterusnya? Tapi tapi Bisa, ya? nunggu yang produk A ini selesai dulu. Oh, kontraknya gitu ya. Iya. Oh, gitu ya. Misal ini Kalau di tengah-tengah itu nggak boleh ya? nggak boleh. Itu melanggar etika Iya. mungkin ya. Dan kalau bisa, misal sekarang 1 minggu ini cat, yang minggu ke depan itu jangan cat dulu. Jadi kan orang, waduh aku direkomendasiin cat ini nih, minggu depan kok ada cat baru lagi gitu kan. Oh, Kan. gitu harus ada apa? Jedanya lah Iya, gitu ya. saya tahu pembaruan di endorse yang lain lagi. Nah, sebelum menerima endorse itu Mas Rio juga menggunakan itu sebelumnya? Atau pokoknya ada produk langsung dipromokan? Biasanya sih saya dikirimin barang endorsannya itu sama uang. Oh gitu. Tuh. Tadi apa? Kayak contoh produknya gitu ya? Contoh produknya. Dipakai ya? Dipakai. Kalau yang dikirimin contoh produk itu biasanya saya disuruh promosiin sama yang dipakai itu. Kan, Mas ini saya kirimin ini, nanti pengen pasang ya, terus pengen promosikan di Instagramnya gitu. Karena saya lihat juga saya beberapa lihat artis ya biasanya ya Iya. endorse itu kan ya. Kalau yang perempuan kan biasanya produk kecantikan gitu kan ya. Iya. Saya lihat di momen berikutnya dia kecantikan tapi merek yang lain loh, ini kok nggak apa-apa ya gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya selama itu mungkin tidak mengganggu jeda kontraknya itu ya. Tergantung personalnya sih, tapi kalau saya ya menghargai yang mensponsori lah. Oh gitu ya, menjunjung etika bisnis. Iya. Ya. Biar dia itu datang lagi dan emang iya dia datang lagi sering gitu. Kalau misalnya ada tawar endorse tapi yang tidak berkaitan, diterima apa tidak? Misalnya makanan, gitu. Nggak pernah soalnya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti si yang memasang itu juga melihat anunya ya, melihat pasti melihat kontennya. kontennya tentang apa ya, relevan apa tidak itu ya. Ya. Yang paling nyelentang sih ada case HP. SHP. Ya, kayak silikon HP itu. Silikon HP itu dikasih gambar motor belakangnya, gambar supaya custom. lebih tetap apa ya, Ya, berhubungan lah ya, berhubungan dengan gambar custom motor itu ya. suka-suka gitu bilangnya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap awalnya itu dikasih background ada konten modifikasinya, ada konten otomotifnya lah. Tuh.
TikTok kontennya tentang apa Mas Rio? Kalau saya sih nggak begitu anu ya TikTok ya, karena memang saya lihat itu kan kadang videonya aneh-aneh tuh ya TikTok Iya. gitu ya, Iya. teriak-teriak aneh-aneh, tapi sebenarnya videonya juga nggak ada apa-apa gitu ya. Misalnya buaya, tapi situ nggak ada buayanya, hanya sungai gitu aja kan. Nah ini Emang jebakan gitu? Batman itu ya. Emang gitu. begitu dah. Naiknya TikTok itu kalau ke orang yang aneh, orang yang salah, kalau gak cantik sekalian, jelek sekalian TikTok. Orang yang bener, orang yang jalannya lurus-lurus saja malah nggak dinaikin sama TikToknya. Oh gitu ya. Iya. Kalau Mas Rio ini termasuk apa berarti? Kalau saya sih ya menginspirasikan diri saya sendiri di situ. Cuma ya jadi diri sendiri aja, jawab pertanyaan, terus kasih kayak sedikit-sedikit komedi lah, biar orang ini betah di apa namanya, di profil saya gitu, biar ngikutin terus. Dan saya pernah dulu ya, beberapa waktu lalu saya pernah lihat berita itu, mungkin dia demi akun TikToknya viral, dia bikin yang aneh-aneh dan kadang sampai melanggar aturan gitu ya. Di daerah mana lupa saya itu. Jadi ketika di perempatan lampu merah, dia joget-joget di situ tuh. Di zebranya tuh lampu merah joget-joget, hijau lagi dia minggir lagi gitu ya. Lampu merah lagi dia ke tengah lagi, joget-joget lagi, sampai akhirnya dia melaporkan dan akhirnya ditangkap sama polisi karena itu dianggap membahayakan bagi pengendara. Tapi kalau saya juga sering sih dapat pelanggaran sampai diblokir permanen, saya juga pernah. Oh gitu ya? Ya, dan inilah kenapa saya bikin 3 akun di TikTok. Itu cadangan ya? Cadangan, bisa dibilang cadangan. Dan 2 akun cadangan ini awalnya saya nggak berharap followernya banyak, enggak, cuman nyimpen konten doang. Nyimpen konten dipindah ke snack video. Karena gaji saya yang tetap ini kan ada di snack itu, ikut manajemen. Snack video itu kan sering nongol ya di YouTube itu. Itu sebenarnya apa sih itu sebenarnya? Sama ya? Jadi snack video ini kan platform baru. Dia mau nyaingin TikTok dengan cara menyaring konten kreator dari TikTok, diambil semua, dibayar, digaji gede-gedean. Nah, biar bisa nyaingin TikTok itu. Itu. Videonya pendek-pendek itu kan, hanya beberapa detik itu aja kan? Iya, ya? Sama ya? Sama. Cuman fiturnya lebih banyak TikTok. Jadi saya bikin videonya di TikTok dulu, saya pindahin ke Snack. Konten yang sama enggak apa-apa di 2 platform itu? Gak apa-apa. Nggak ada pelanggaran. Asal nggak ada watermark. Kan kalau kita nyimpen video dari TikTok ada watermark TikTok, terus Ya. nama Ada akunnya watermark, siapa. terus di bawahnya tuh ada nama akunnya itu kan, Ya. pojok itu ya. Jadi Itu saya berarti ditutupi atau di enggak, saya pakai aplikasi. Jadi download aplikasi tanpa watermark. oh iya. Soalnya. Menyiasati gitu. Jadi bikinnya cuma sekali gitu kan? Ya. Ya. Terus kalau yang Instagram sudah, TikTok sudah, Snack video. Snack video itu juga ada apa ya? Ada pendapatannya juga dari itu. Ya itu yang terbanyak di situ. Kalau Pendapatan di YouTube tuh terbanyak. namanya apa ya? Monetisasi itu ya. monetize. Monetize. Kalau Di Snack video juga begitu. kalau di Snack itu kan kita dikontrak di situ. Jadi per video itu kalau saya ya dibayar satu video itu di 75.000 atau $5 per video. Per video. Ya. Nggak peduli berapa yang nonton enggak ya? Atau Nggak gimana? peduli berapa yang nonton. Dan 1 bulan diambil 20 video. Nah itu untuk gaji pokoknya. Jadi kan $100 gaji pokoknya. Hah? Kalau videonya viral, satu video itu bisa dikasih bonus $30 sampai $80 per video. Per video ya. Per video. Selama ini ada yang sampai viral. Oh, ya, banyak. Ya. Banyak. Tentang apa itu yang viral itu? Itu untuk pengisi suara kartun. Pengisi suara kartun, dubbing. Untuk Hanya anak-anak. suaranya aja berarti kan? Ya. Kan saya sebelum masuk di Snack ini kayak saya pelajari dulu yang menggunakan Snack ini siapa, kebanyakan siapa, dan ternyata 80% pengguna Snack video ini adalah anak-anak. Jadi di situ ya. Ya. Sasarannya di situ ya. Ya.
kelompok umurnya berarti di bawah 20 tahun. Di bawah ya 20 tahun. Kebanyakan sih umur 10 sampai 15 tahun. Video yang viral itu sampai berapa view yang melihat? Iya 4 juta. Sampai 4 juta ya? Iya 4 juta view, 1 juta. Kalau 1 juta view itu bonusnya cuma $30. $30 ya. Ya, sekitar 450 ribuan lah per video, di luar gaji pokok yang tadi. Bonusnya gitu kan? Iya, ini bonusnya. Nah, bonus ini dibatasin 30 video per bulan. Kalau lebih dari itu tidak dibaca atau gimana? Ya diambil yang terbanyak, viewer yang terbanyak. Jadi langsung di ranking terpopuler gitu ya? Nah, gitu. Dan itu diambilnya 7 hari. Jadi saya upload hari ini, 7 hari ke depan, sampai 7 hari ke depan itu di total full, view-nya berapa. Melewati 7 hari ya udah yang 7 hari itu diambil. Jadi cuma 7 hari aja. Lebih dari itu diabaikan ya? Lebih dari itu ya kalau gak nyampe, Tidak dihitung berarti ya? kalau gak nyampe target minimal 5.000 view gak dihitung. Jadi saya sehari itu upload kadang 6, 5 supaya yang ngejar gajinya itu. Ada minimal durasi ya tidak di snack video itu? Ada 10 detik. 10 detik. Di bawah Maksimalnya 10 detik langsung kena bad case, namanya bad case atau video low quality. Berarti ukuran kualitasnya diukur dari durasi itu ya? Atau Bukan. bagaimana? Dari apa itu kualitas videonya sih, kejernihannya, terus suaranya, background juga. Apa sebelum tayang itu ada apa ya? Di review atau tidak sih? Atau gimana sih? Karena saya kurang paham juga di snack video itu. Kita sih yang nge-review sendiri. Soalnya kalau udah diupload gak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus ya? Di snack itu kalau udah masuk agensi atau manajemen gak bisa dihapus. Dan itu kalau udah lebih dari 8 video yang low quality kita langsung di-cut. Oh gitu. Iya, baru bisa daftar lagi 2 bulan kemudian. Daftar lagi di snack lagi. Jadi contoh videonya seperti apa sih Mas? Mungkin yang paling viral, yang paling bagi Mas Rio itu adalah yang paling viral dan paling berkualitas, menceritakan tentang apa kontennya itu? Games sih. Games apa ya? Gamenya anak-anak gitu. Gamenya anak-anak. Yang banyak sih iklannya di YouTube itu. Yang ikan-ikanan terus ada kunci ditarik-tarik. Itu dijelaskan. Terus yang komen kebanyakan itu, ini game udah jelas permainannya kok masih dijelaskan lagi. Banyak yang komen kayak gitu haters. Malah saya makin seneng kalau ada yang gini. Karena semakin naik video saya. Oh, berarti jumlah komennya juga dilihat berarti ya? Iya. Ada orang yang komen satu, itu video kita masuk lagi di beranda orang lain lagi. Ada yang salin link satu, masuk lagi ke yang lainnya lagi. Jadi semakin itu aja algoritmanya. Sama sehari juga minimal upload 3. Minimal 3. Ya. Itu kalau komen yang sama ya, apakah dianggap spam atau tidak ya? Misalnya kalau YouTube ya trending itu kan dianggap spam gitu ya. Iya. Kalau di situ juga gitu. Kalau emot sih. Emot itu. Oh, kalau emot ya. Iya. Kalau teks enggak ya? Ya. Kalau teks sih aman-aman aja. Oke, sudah Instagram, kemudian TikTok, snack video. Kalau YouTube-nya? YouTube itu adalah rencana B saya. Kalau semisal kita kan nggak selalu lancar di satu bidang ini. Nanti sewaktu-waktu saya udah sepi di TikTok ini, sepi snack video, sepi pindah ke YouTube. Karena nanti bakalannya ini pasti YouTube kembalinya ini ke YouTube lagi. Orang-orang ini kembali ke YouTube lagi. Gak mungkin ke TikTok dan Instagram, pasti baliknya ke YouTube dan Instagram lagi. Karena kalau TikTok sama snack itu kayaknya model-model hiburan itu mungkin ya. Kalau video, kalau YouTube itu kan apa ya, macam-macam itu isinya kan ya. Kan kadang di TikTok itu kan video YouTube dipindah, dicuplik gitu kan ya, dicuplik kemudian dimasukkan situ Iya. ya. Kadang video orang lain itu kan dicuplik itu ya. diambil Iya. satu minggu udah rame, follower udah banyak, diganti namanya sendiri atau kan itu diganti nama also. Pinter emang. Oh gitu ya triknya. Iya. Nah Mas Rio, kalau
YouTube ya, algoritma YouTube itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau algoritma YouTube itu ya sama sih, kebanyakan itu nggak jauh beda. Cuman kalau di YouTube cuman satu, upload video satu per hari dan di atas 10 menit. Setiap hari di atas 10 menit ya? Iya. Nah ini kan sudah lihat YouTube-nya kampus ya? Iya. Gimana reviewnya Mas Rio terhadap YouTube kampus ini? Ya Jujur saja tidak apa-apa. Sejauh ini ya lebih berkembang sih, meskipun nggak pesat gitu loh. Apa ya? Jadi cuman kurang dia apa ya? Kalau saya lihat yang kemarin sih, lihat di podcastnya siapa itu? Yang Mas Magana itu? Rojak. Mas Rojak. Nah itu saya naikkan kualitasnya ke 1080p. Loh, kok gini ya gitu. Kenapa? Gambarnya pecah? Bukan. Omongan kayak patah-patah gitu. Oh, patah-patah. Iya, patah-patah. Kalau dibuat ke 480 normal aja, tapi ya agak pecah gambarnya. Kalau yang di-set otomatis normal ya? Normal tapi ya agak buram lah. Ya semoga aja di video ini enggak. Alatnya sama ini padahal ini. Kita sudah pakai webcam sih, itu ya. Iya. Terus ya itu mungkin dari konten ya, konten. Secara umum ya, kalau itu mungkin satu video khusus yang Rojak kemarin, mungkin secara umum tema dari YouTube kampus ini, karena kan kalau YouTube lembaga ya, apalagi lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan tinggi itu kan memang apa ya, tidak seperti YouTube-nya personal itu ya. Kalau YouTube personal itu kan satu tema dia misalnya. Ini sedikit formal gitu. Kalau ini kan kita formal ya, kemudian kontennya juga ya nggak jauh-jauh dari pendidikan. Nah, gimana kalau Mas Rio seperti apa? Iya, nggak masalah sih, kan emang YouTube-nya kampus. Iya. Tuh, jadi kalau mau menarik lebih banyak apa itu namanya, netizen atau penonton, jadi harus harus lebih mengikuti lah namanya, mengikuti yang sedang rame sekarang. Misal rame ini si berita A, jadi ngundang mahasiswanya untuk membahas itu dengan konteks mahasiswa. Ya. Bisa ya? Itu bisa menaikkan ya? Bisa. Di sisi mahasiswa, bagaimana kamu menyikapi peristiwa ini? Nah, itu kan bisa. Oh, ternyata jadi kan secara nggak langsung orang luar tahu. Oh, ternyata mahasiswa ya Dika cerdas ya, gini ya. Tuh. Makanya salah satu yang kita undang ini Mas Rio ini kan, saya ingin tahu ini pendapatnya. Kalau YouTube kampus memang belakangan ini saya coba sudah terapkan ya, algoritma YouTube itu kan ya, SEO itu kan, tagnya juga, meskipun tagnya nggak tetap terus karena kita kan tergantung kontennya ya. Kalau misalnya tentang podcast ini kan tagnya itu memang di awal-awal buat sama, kemudian di bagian akhir itu saya buat judulnya gitu. Iya. Kalau konten-konten yang lain misalnya sebelumnya itu adalah kuliah daring, saya coba tag kuliah daring, kemudian yang bawahnya itu dan judulnya. Jadi itu sih yang kita lakukan. Tapi ternyata kok saya lihat stagnan. Ini penontonnya tuh stagnan. Apa kira-kira menurut Mas Rio yang harus kita perbaiki? Mungkin clickbait. Hah? Harus ditambahin clickbaitnya. Apa itu? Clickbait itu jadi kayak cuplikan awal yang shot itu kan ada layanan shot itu, shot film shot ada itu kan layanan yang pendek itu hanya beberapa detik itu kan? Bukan. Jadi awalnya ini di awal video atau di 20 detik awal orang yang mencet video kita itu dikasih yang membuat penonton itu penasaran sampai nonton di atas 5 menit. Highlight ya? Ya, highlightnya lah. Jadi penonton kita itu, jadi sebelum opening kasih highlight, kemudian kasih opening, kemudian masuk ke kontennya gitu masuk ya? ke pembahasannya.
Jadi dia kan nungguin. Bikin yang penasaran gitu ya. Penasaran. Wah, ini ngomongin apa ini? Gitu. Ya. Makanya kita buat podcast ini supaya kita interaktif ini kan. Nah, ini juga apalah kita buat terobosan lah. Karena kalau kontennya hanya gitu-gitu saja kan mungkin jenuh ya bagi mahasiswa. Ya kalau gini, kalau ada podcast gini mungkin yang lain bakalan pengen ikut. Wah, aku ingin mengungkapkan aspirasi saya gitu. Mungkin yang lain seperti itu pikirannya. Ya. Aku lo lebih dari Mas Rio. Aku lo lebih hebat dari Mas Nosa Sandi. Nah, kita tunggu nanti itu ya. Itu tunggu ya. Gitu. Makanya ini kan memang yang kita undang ini memang mahasiswa yang berbeda lah gitu lah. Ini edisi kesekian ya. Makanya dulu sempat saya janjikan ya Mas Rio, karena saya memang tertarik itu. Karena nggak mudah cari follower sekian itu. Saya aja ya YouTube kampus aja kan tanda kutip ya sedikit maksa ya ke mahasiswa itu kan, ayo like gitu kan. Bahkan saya tongkrongin, coba pencet itu subscribe-nya sama loncengnya. Karena kalau nggak ditemuin namanya mahasiswa, kadang nggak langsung skip ke belakang. Langsung ada kan subscribe gitu kan. Iya. Itu kadang malah dilewati itu gitu yang kan. spam di YouTube itu. Yang gimana itu? Dia nge-follow, nge-like tapi gak nonton. Itu malah gak naik video kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi dia hanya sekedar karena disuruh dosennya gitu kan, klik gitu ya. Ya kan itu bukan satu orang. Ya kalau satu orang sistemnya YouTube gak tahu. Nah ini berapa mahasiswa? Misal 2 kelas. Langsung di jam yang sama dia subscribe akun YouTube-nya kampus. Di sistemnya YouTube itu udah kelihatan ini. Wah. Gitu. Jadi dianggap spam. Makanya kan Mas Rio kan kemarin mahasiswa saya ya, itu masuk ketika absensi kan saya minta untuk nonton sampai selesai itu, supaya menghindari itu. Tapi kita kan nggak bisa kontrol semua mahasiswa dia melakukan itu apa enggak. Jangan-jangan pencet judulnya langsung like dan dia langsung meninggalkan, hanya beberapa detik aja dia nontonnya itu. Nah, menurut Mas Rio apa kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membangun channel YouTube kampus ini? Lebih diasikin lagi sih pembahasannya. Gitu ya. Iya. Kalau asik pasti semua bakal nonton, nggak usah disuruh. Oh gitu. Pembahasan kita hari ini asik kan? Insya Allah. Tapi pasti semua penasaran, wah kok bisa ya banyak uangnya. Kalian nggak tahu susahnya. Iya. Berarti nanti ini videonya nanti dikasih di apa ya, di tab komunitasnya ya Mas Rio ya, bisa di-linkkan ya. Nanti pasukan saya itu dikerahkan untuk pasukannya, kerahkan pasukannya. Nanti fit nama channelnya apa yang di YouTube? Kalau YouTube saya belum saya kembangkan lagi. Dulu itu udah sampai 3.000 subscriber, udah 3.000 ya, dan udah 4.000 jam itu. Saya ajukan monetisasi, ditolak. Kena copyright. Satu lagu kena satu copyright aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus pure original. Harus clear semua itu ya. Clear. Jahat emang gitu. Jahat YouTube tuh ya. Iya. Berarti kalau kalau kita sih organisasinya bukan ke situ ya, karena memang ini lembaga, hanya kita kan arahnya itu gimana platform YouTube-nya kampus ini ya lebih berkembang, bukan ke arah untuk situ. Dan lebih untuk mengenalkan masyarakat tentang khususnya. Tentang asistensi kelembagaan, asistensinya mahasiswa STIMIK. Makanya narasumbernya mesti kita upayakan itu dari mahasiswa STIMIK agar di luar sana itu paham, oh ini mahasiswa STIMIK itu bisa begini, bisa mencapai ini dan sebagainya. Nah. Jadi masukannya tentang kontennya tadi itu ya, yang lebih asik tadi itu ya. Lebih asik, lebih ke remaja menjelang dewasa. Pembahasannya itu yang ringan-ringan, bisa. Kalau hari ini kita ringan kan pembahasannya. Ringan banget ini. Ringan banget. Nanti yang berat-berat berat-berat nanti aja. Oke, Mas Rio, mungkin ada yang ingin disampaikan pada teman-teman STIMIK dan teman-teman mahasiswa yang lain? Oh, saya lihat wajahnya ini kayak
Nah, Kayak Reza Arab ya. Tahu Reza Arab kan ya? Pasti tahu ya, YouTuber iya itu ya. tahu. Iya kok kayak Reza Arab, cuma nggak pakai anting itu aja ya. Pakai kalau di Oh kalau di luar pakai ya? pakai, karena kalau kita nggak terlihat saya kan juga pakai kacamata. Kita kalau nggak terlihat kayak garang, terlihat berani gitu, nggak dihargain sama sekali di sosmed itu. Oh gitu ya. Iya, Berarti harus seperti apa yang tampak di sosmed itu seperti apa? orang sosmed itu nggak tahu belakangnya kita, cuman tahu di depan layar HP mereka aja. Jadi waduh keren asli. Ketemu langsung ya udah gini orangnya. Kan dia cuma lihat kita di video, nggak tahu kehidupan kita kayak gimana, nggak tahu sehariannya kayak apa, cuman lihat omongan kita sama wajah kita separuh badan itu tuh, cuman itu aja. Terus omongan kita yang di konten sangat jauh berbeda sama kehidupan kita yang asli. Kalau kamu di konten tuh pakai skrip apa langsung? Langsung sih, cuman Langsung? kita pikirkan dulu awalnya mau ngomong apa, ini kira-kira lucu apa enggak ya. Kalau nggak lucu diulangin lagi sampai sekiranya kita sendiri nih bisa tertawa, baru kita upload. Bisa menertawakan diri sendiri, Iya. berarti itu lucu ya, gitu ya, Iya, ukurannya itu ya. Oke, mungkin di akhir ini ya coba sekarang coba bikin konten, anggaplah saya nggak ada ya, pas dia bikin konten, saya nyimak dari sini. Waduh, bikin konten ya. Ya kaitan sama apa ya, apa mahasiswa atau masa jangan anak-anak lah. Oke, mahasiswa ya. Ya, Ini lur ya, tak kandani. Iki saya pakai bahasa Jawa. ngomong kalau serah. Tak kandani lur. Tadi siswa ya. Omaneng aku wis gede. Bakalane kok ya tadi bapak, tadi ibu. Mumpung sik enom. Jatah gagal munten. Lek wedi aja wani-wani, lek wani aja wedi-wedi. Rio mentah. Tanggal berapa? 10 Juni 2021. Sudah. Iya. Lek wedi aja wani-wani, lek wani aja wedi-wedi. Lek wedi aja wani-wani, lek wani aja wedi-wedi. Itu apa? Apa namanya itu? Tagline-nya ta? Iya. Saya mendoktrin diri saya sih kayak gitu. Kalau saya ini ya udah, kalau berani ya udah lanjut. Apapun resikonya nanti pasti ada, kita hadapi. Oke, saya kira terima kasih Mas Rio ini Ya. memberikan apa ya, pencerahan kepada saya pribadi khususnya, termasuk juga nanti untuk mengembangkan channel YouTube kampus ya. Ya. Nanti saya dibantu-bantu ya untuk mengembangkan channel Ya ini ya. pasti Pak. Termasuk Instagramnya juga stagnan ini, belum mencapai 1K, 900-an Mas. Instagram kampus. Instagram kampus belum 1K. Dan kalau misalnya kita posting foto yang like itu nggak sampai 100, rata-rata nggak sampai 100. Apa kira-kira masukannya? Saya buka lagi nih, penasaran karena saya ini apa ya, gimana caranya YouTube dan platform medsosnya kampus ini bisa berkembang gitu loh. Kalau mau mengembangkan ya kita ajak influencer atau konten kreator, itu terobosan yang paling cepat loh ya kalau menurut saya, karena sekarang siapapun pasti pakai. Hotel pakai influencer, ngundang, suruh apa itu namanya, nge-review hotelnya biar yang lain bisa tahu, mempromosikan lah intinya. Sama kayak makanan kadang yang sama, kampus ya bisa sih seperti itu, tapi kan lebih diperhalus lagi kontennya dia kan, ini untuk apa namanya, fakultas lah. Influencer di Pasuruan itu banyak ya? Banyak. Atau ada komunitasnya sendiri Mas Rio ini? Gak ada sih komunitas, musuh ada ya? banyak. Yang nggak suka sama saya banyak. Tapi ya udah, yang nggak suka berarti dia nggak mampu sama saya gitu, nggak mampu menyaingi
kamu. Ya itu saya kira biasa lah, banyak lah, saya juga Iya, mungkin juga banyak. merasa begitu. Pasti. Nggak semua kita mungkin di hadapan orang lain itu baik atau gimana, enggak. Iya. Itu enggak ada masalah sih saya kita. Yang penting kita kan berkarya ya, berkarya dan memberikan sesuatu lah. Dan yang nggak suka itu konten kreator juga. Anehnya itu bukan orang biasa, malah kayak gimana ya, seharusnya kan saling kerjasama, saling bangun, Saling support gitu kan ya. Enggak, ini sikut-sikutan. Kalau saya sih diam aja sih, biarin. Karena dulu awalnya dia dulu naik sampai 100.000 follower. Terus saya datang 2 bulan kok langsung 50.000. Ya nggak tahu. Yang kan namanya kan rezeki yang nggak tahu ya. Siapa yang ada yang ngatur kan? Iya. Karena gitu kan kadang apa ya, nggak mesti kayak kalau di YouTube itu ya, yang saya tahu itu kan Vicky Naki ya, Vicky Naki. Iya, Nah, Vicky Naki. Vicky Naki itu kan termasuk subscriber tercepat ya belakangan ini kan. Iya. Karena dia memang kontennya khas, unik dan semua orang nggak bisa. Meskipun belakangan juga banyak yang niru, tapi juga nggak meledak juga. Iya. Anunya, jumlah Kan ada ciri subscriber-nya. khas Ciri tersendiri. khas. Dia kan bahasa kan ya, ngomong sama cewek luar Iya. negeri, dirayu-rayu, digombalin-gombalin gitu kan, menggunakan bahasa Perancis, menggunakan bahasa Jerman, dan itu justru menarik dari luar juga itu. Hitungannya kan dia pencetus. Pencetusnya, dia Nah, pencetusnya. jadi Komedi orang TV itu. Udah terlanjur suka sama dia. Kalau ada orang yang lain yang niru ya gak serame dia lah pasti. Iya. Gak mungkin bisa rame itu. Misal ya ini podcast Om Deddy dari Ah. Kobuser. Ah, Ada yang niru Atta, niru Grite Agatha, niru. ah. Kan nggak serame dia. Iya. Sampai dijulukin the father of YouTube. Iya. Ya kalau podcastnya Deddy Corbuzier memang saya kira nomor 1 lah di Indonesia. Iya. Siapa yang nggak pernah diundang sama Om Deddy? Semuanya segala segmen diundang. Habib. Ustadz, iya. Kemudian Dinar Candy itu loh, saya nggak habis Dinar itu, Dinar Candy. Candy itu. Kemarin Itu ada followernya lagi banyak yang itu, baru sampai ini. puluhan juta itu. Iya. Yang kontroversi malah diundang. Kontroversi diundang. Konspirasi, wah Iya. dia kalau ngomong konspirasi itu top sudah Deddy. Iya. Padahal meskipun ya podcast pertama di Indonesia bukan Deddy itu sebenarnya. Bukan Hmm. Deddy. Dan dia ngaku bukan Deddy, bukan dia. Sebenarnya Raditya Dika pertama. Iya. Cuman dia nggak model seperti ini. Dia ngobrol gitu loh, dia ngobrol. Kalau kita lihat di Raditya Dika itu, kita lihat audio terlama itu kan ada sudah. Cuman nggak pakai mic, nggak pakai setup studionya enggak. Akhirnya jadi Corbuzier datang ke situ. Kalau saya lihat ceritanya mereka berdua itu saling curhat. Kemudian mereka, lu sebenarnya duluan, iya, tapi orang nggak tahu tuh. Yang tahunya dari Corbuzier, padahal sebenarnya dia juga ngakui dia terinspirasi dari Raditya Dika. Kemudian dia bikin tapi di set up sedemikian rupa dan justru yang meledak di Deddy-nya. Kalau kontennya Raditya Dika itu kan beragam. Iya. Karena dia sudah banyak ya, kalau subscribe sudah banyak dan kontennya beragam sudah. Kalau Deddy kan khusus. Untuk membahas orang-orang yang kontroversial. Dan dia memang apa ya, cerdas nih ngambil topik gitu yang Iya. lagi tren dia ambil. Rame 3 hari ini langsung diundang. Ambil sama dia. diundang, ya. Yang terakhir ini Dennis ini kenapa diundang? Dennis Cadel itu ya. Iya. Kayaknya juga banyak itu penontonnya, view-nya. Karena dia kan lagi rame sama Uya Kuya itu. Nah, cerdasnya begitu. Kalau Iya. konten nasional itu kan bisa begitu ya. Kalau kampus itu kan ya terbatas kita kan ya, terbatas. Dennis itu duluan saya loh buat TikToknya. Duluan saya sempat banyak sih duetin video dia itu. Sampai naik banget. Dan dia yang diundang bukan saya. Kalau bikin konflik berhadapan Iya. gitu, konspirasi itu akan cepat memang. Cepat banget. Apa ya? Itu kan menguras emosi penonton untuk melihat. Dan itu kita kuat-kuatan sama netizen. Dennis ini saya gimana? Saya akuin kayak kuat banget lah mentalnya itu. Di komenannya ini semua yang hujat, nggak ada yang dukung dia. Tapi kuat banget ya. Itu yang bikin dia bertahan sampai sekarang. Malah dulu kan sempat redup, sekarang naik lagi. Nggak tahu habis ini redup lagi apa makin naik, nggak tahu.
lihat. Memang itulah dunia sosmed gitu ya. Iya. Di sosmednya Mas Rio juga ada yang jualan produk ya. Oh ya, saya ingin tahu tanggapannya Mas Rio. Itu kan beberapa waktu yang lalu itu ada video viral ya soal COD yang mak-mak yang ngata-ngatain iya. kurir itu ya. Kurir. Nah, itu gimana Mas Rio itu? Iya sih. Iklan di TV itu nggak ngasih tahu apa ya, kalau kerjanya kurir itu nggak bertanggung jawab atas barang Anda. Padahal kan nggak salah kurirnya kan? Nggak salah kurirnya kan hanya mengantarkan barang Anda ke tujuan. Malah dimaki-maki kurirnya itu kan. Tapi ya kalau saya lihat sih, kalau untuk yang kemarin dimaki-maki, kenapa ya, kurirnya sebenarnya nggak salah, cuman dia sebenarnya harus jelasin lebih rinci lagi ke orang yang kayak gitu. Orang kayak gitu itu mirip ibu saya. Nggak tahu sama sekali kayak dunia all shop atau sosial media, nggak tahu sama sekali. Jadi harusnya dijelasin, kita ini kurir, kerjanya cuman mengantarkan barang, dan Anda ini pesan secara COD untuk tanggung jawab barang, bukan tanggung jawab kami. Itu harusnya sih. Kayaknya dia sudah jelasin itu kayaknya. Tapi karena dia sudah maknya itu sudah terlanjur Iya. ini, Ya dan udah, dia ya menganggap udah. kurirnya itu ya penjual itu kan, akhirnya dimaki-maki si kurirnya itu. Iya. Dan untungnya ada videonya sih. Oke, saya kira ini panjang banget ini pembahasan, dan ngomong sosmed itu memang menarik sebenarnya. Mungkin kita perlu part 2 itu ya. Ada part 2-nya ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rio. Iya, Sampai sama-sama. ketemu di